Baik semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir. Kita lihat mengapa Indonesia memilih Mesir. Tentu saja karena Mesir itu merupakan negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia. Ya, jadi dengan begitu Indonesia berharap agar Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Apalagi Mesir merupakan pengendali Liga Arab yang di dalamnya terdapat negara-negara seperti Arab Saudi, Yaman, kemudian ada Irak dan lain sebagainya. Sehingga di sini Indonesia berharap Mesir mau membantu upaya diplomasi Indonesia di negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian reaksi Mesir dalam membantu Indonesia seperti apa kita lihat. Yang pertama ada organisasi Islam yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna mendukung Indonesia dengan yang pertama memberikan kebebasan terhadap mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal milik organisasi tersebut dengan harapan orang-orang Mesir waktu itu ada yang atau bahkan banyak yang menaruh perhatian kepada kemerdekaan Indonesia. Kemudian nomor 2, mahasiswa Indonesia beserta pemuda-pemuda Mesir berdemo di kedutaan besar Belanda di Kairo. Kemudian selanjutnya Mesir mengirim perwakilannya yaitu Muhammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta ditemani Ketut Tantri atau nama aslinya Muriel Pearson. Dia menyampaikan dukungannya ya mewakili Liga Arab yang memang waktu itu Liga Arab sudah mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Maka dikirimlah yang namanya Muhammad Abdul Mun'im ke Indonesia ditemani oleh Ketut Tantri tadi. Nah, jadi Ketut Tantri ini siapa? Dia orang Amerika Serikat yang sejarahnya waktu itu dia sedang menonton di bioskop dan melihat sebuah film yaitu Bali, The Last of Paradise, yang kemudian dari film tersebut dia langsung mencintai Pulau Bali. Akhirnya dia datang ke sana, datang ke Pulau Bali. Singkat cerita, nanti Muriel Pearson diangkat menjadi seorang anak raja yang diberi nama Ketut Tantri. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini foto dari Ketut Tantri. Dia juga merupakan pejuang kemerdekaan ya, karena Ketut Tantri ini merupakan penyiar radio di masa-masa kemerdekaan Indonesia ya. Dia menyiarkan siaran radio, intinya melingkupi bahwa Indonesia itu sudah merdeka seperti itu. Kemudian akhirnya pada tanggal 22 Maret 1946 Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, di sini berbeda dengan Palestina ya. Banyak sekali yang beranggapan Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi itu beda konsep ya. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Palestina merupakan bisa dibilang negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau berhubungan dengan konsep waktu itu sudah berbeda. Karena Palestina mendeklarasikan dukungannya untuk kemerdekaan Indonesia sejak pada zaman Jepang. Ya. Tapi di sini kalau kita membahas Mesir, jangka waktunya itu sangat berbeda karena Mesir sudah mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau tadi Bapak katakan kan Palestina hanya mendukung kemerdekaan Indonesia, tapi waktu itu Indonesia kan belum merdeka, hanya sedang didukung agar menjadi negara merdeka. Tapi kalau Mesir, nah di sini merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia karena memang waktu itu dalam keadaan Indonesia sudah merdeka. Jadi sudah tahu bedanya ya. Kemudian akhirnya ditandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia, tepatnya di Kairo pada tanggal 10 Juni 47.
Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim waktu itu. Nah, selanjutnya respon Belanda itu seperti apa? Kita lihat bahwa Mesir mendukung penuh atau mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh. Kita lihat respon Belanda seperti apa. Di sini Belanda mengingatkan Mesir mengenai hubungan ekonomi yang sudah terjalin lama dengan Belanda, ya. Jadi Belanda akan menghentikan hubungan ekonomi. Kemudian yang kedua, Belanda mengancam akan menarik dukungannya terhadap Mesir terkait persoalan Palestina dan Mesir yang dibawa ke forum PBB. Ya, waktu itu memang singkat cerita Mesir dan Palestina pernah berkonflik mengenai wilayah. Nah, kembali ke ranah intinya nanti Mesir tidak gentar terhadap ancaman Belanda dan tetap melanjutkan perjuangannya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi pada akhirnya Belanda melancarkan agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli tahun 47. Kemudian kita lihat respon Mesir terhadap aksi militer Belanda itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama, Azam Pasha selaku Sekretaris Jenderal Liga Arab mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi Azam Pasha ini merupakan sekjen Liga Arab yang berasal dari Mesir. Dia mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Kemudian kabinet Mesir yang dipimpin oleh Ahmad Kasyabah Pasha melakukan sidang untuk membahas nasib bangsa Indonesia yang nantinya akan mereka bawa ke Dewan Keamanan PBB. Jadi oleh Mesir masalah ini akan dibawa kepada PBB agar masalahnya cepat selesai. Dan kemudian ada media Mesir yang mengkritik kebijakan Belanda secara habis-habisan, yaitu Al-Ahram. Ya, di situ intinya menjelek-jelekan Belanda. Ya. Belanda harus pergi dari Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya Mesir juga memberanikan diri untuk memboikot kapal-kapal milik Belanda yang melalui terusan Suez. Nah, kita lihat puncak kepedulian Mesir itu seperti apa. Jadi, puncaknya ada rapat umum yang diadakan oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan Mesir. Dihadiri juga oleh Presiden Tunisia yaitu Habibur Bourguiba dan pemimpin Maroko yaitu Al-Fasi. Hasil rapatnya seperti apa? Nah, adanya pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik antara negara Arab dan Belanda. Yang ketiga, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda. Dan yang terakhir, pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Jadi alat-alat kesehatan, bantuan medis semuanya diserahkan atau dibawa ke Indonesia waktu itu, ya. Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan mengenai pengakuan kemerdekaan Mesir untuk Indonesia.